Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Perkenalkan, nama saya Tanti Santika Dewi dengan NIM 20082030996 dari kelas Perbankan Syariah C semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi terkait startup vintage dan kerangka kerja terkait peraturan vintage. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu memahami kolaborasi bisnis dengan startup vintage. Vintage hadir dengan berbagai bentuk dan layanan, mulai dari layanan peminjaman, penggalangan dana, jasa pembayaran, pengiriman uang, manajemen investasi, hingga layanan edukasi dan pengelolaan keuangan pribadi. Industri yang satu ini sukses memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat. Sebagian orang melihat fenomena vintage ini sebagai pesaing baru bagi perbankan dan lembaga keuangan lain. Namun sebenarnya, baik bank, lembaga keuangan, dan startup perlu saling bersinergi. Di antaranya yang pertama, mempercepat inovasi keuangan, yang kedua, menghasilkan keputusan finansial yang lebih akurat bagi konsumen, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang spesifik. Dan ada beberapa contoh kolaborasi yang saling menguntungkan antara perusahaan besar dengan startup. Saat ini, banyak perusahaan konvensional menggandeng dan berbisnis di perusahaan rintisan alias startup. Sebut saja Bank Sentral Asia atau BCA melalui Central Capital Ventura, Astra International, Bank OCBC NISP melalui OCBC NISP Ventura, dan Bank CIMB Niaga bersama Genesis Alternative Venture. Sedangkan BUMN yang melakukan investasi di perusahaan rintisan diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI melalui BRI Ventura Investama. Lalu Bank Mandiri melalui Mandiri Capital Indonesia dan PT Telkom Indonesia melalui MDI Venture. Advisor Mandiri Capital Indonesia, Almanda Santika Santoso, mengungkapkan banyak manfaat ketika Bank Mandiri memutuskan untuk berinvestasi dan masuk di perusahaan rintisan. Selain memperkuat lini bisnis, juga mempercepat transformasi digital. Selanjutnya, kerangka kerja peraturan terkait vintage. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan segera mengeluarkan ketentuan di bidang industri keuangan non-bank, yaitu terkait perubahan peraturan mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau vintage peer-to-peer lending. Peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan vintage peer-to-peer lending yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen. Mengenai beberapa substansi RPOJK, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI atau yang biasa disebut dengan vintage peer-to-peer lending, peraturan yang akan dikeluarkan diantaranya yaitu mengenai kepemilikan tunggal, atau setiap pemilik hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu penyelenggaraan LPBBTI konvensional dan penyelenggaraan LPBBTI syariah. Dan mengenai bentuk badan hukum, LPBBTI hanya dapat dilakukan penyelenggaraan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Ketiga,
Modal pendirian dan ekuitas, menurut Rizwinandi, penyelenggaraan LPBBTI harus memiliki modal disetor minimum sebesar 25 miliar pada saat pendirian. Penyelenggaraan LPBBTI yang telah memperoleh izin dari OJK harus senantiasa memiliki ekuitas minimum sebesar 12,5 miliar yang dipenuhi secara bertahap selama 3 tahun sejak POJK diundangkan. Selanjutnya, manajemen identitas. Identity management adalah proses mengidentifikasi, mengotentikasi, dan mengotorisasi individu atau kelompok individu pada aplikasi, sistem, atau lingkungan teknologi informasi yang komprehensif. Manajemen identitas terutama digunakan untuk mengotentikasi pengguna pada suatu sistem dan memastikan apakah pengguna itu diizinkan atau dilarang mengakses sistem tertentu. Biasanya, manajemen identitas terdiri dari berbagai fase termasuk otentikasi pengguna. Tingkat otorisasi dan jenis peran yang mungkin dimiliki pengguna ini juga berkaitan dengan tingkat akses yang dimiliki pengguna pada sistem tertentu. Misalnya, pengguna mungkin diberikan akses ke sistem atau perangkat lunak, tetapi tidak semua komponennya. Manajemen identitas dalam vintage merupakan sistem keamanan yang bertugas untuk mengotorisasi akses ke sumber daya seperti sistem, data, maupun platform cloud. Pengalaman pengguna. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengalaman tersebut dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek mulai dari fitur, desain, dan konten yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Kelemahannya, apabila tidak menerapkan user experience adalah pengguna dapat meninggalkan aplikasi Anda dengan cepat. Tujuan dari user experience atau pengalaman pengguna diantaranya yaitu yang pertama, untuk memberikan pengalaman yang baik dan menyenangkan pada pengguna. Yang kedua, membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk. Berikutnya yaitu layanan produk keuangan vintage. Terdapat beberapa manfaat adanya vintage di lingkungan masyarakat. Manfaat pertama yaitu vintage dapat membantu perkembangan baru di bidang startup teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan manfaat kedua, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat. Vintage dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional. Selain itu, vintage juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro. Kemudahan yang ditawarkan oleh vintage dapat meningkatkan penjualan e-commerce. Manfaat terakhir yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat besar adalah penurunan bunga pinjaman. Dan di Indonesia, hadirnya vintage telah membantu masyarakat menyelesaikan berbagai masalah. Berikut beberapa jenis-jenis vintage yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model vintage yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah
ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Yang ketiga, ada peer-to-peer lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk peminjaman uang. Vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, ada market comparison. Dengan vintage ini, kita dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dan berbagai penyedia jasa keuangan. Yang kelima atau yang terakhir ada digital payment system. Payment system vintage ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang startup vintage dan kerangka kerja terkait peraturan vintage. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.